Bagaimana informasi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Selamat pagi Teddy, ini karena sudah diterapkan protokol kesehatan atau aturan yang baru, ini apakah sudah ada evaluasi yang dilakukan PT KCI ini untuk meminimalisir antrean panjang yang terjadi di stasiun Bogor sejak pagi tadi? Selamat pagi Anita dan Maggie, betul sekali saat ini saya berada di Stasiun Besar Bogor, Jawa Barat. Dan kalau saya perhatikan sejak pukul 5 pagi tadi dibanding pukul 10 sekarang, memang kepadatan penumpang yang ada di sini jauh berbeda. Karena memang diakui oleh pihak PT KCI sendiri, penumpang itu memang lebih banyak terjadi pada jam-jam sibuk di pagi hari, terutama di awal pekan. Hari Selasa ini masih kita hitung sebagai awal pekan. Sama seperti Senin kemarin, di mana terjadi antrian dan membludaknya pengunjung calon penumpang kereta di stasiun Bogor. Dan ini terjadi karena memang ada penerapan pembatasan manajemen antrian atau pembatasan akses masuk yang diterapkan oleh PT KCI di setiap stasiun, bukan hanya di stasiun Bogor, tapi di seluruh jalur kereta, di setiap stasiun di wilayah Jabodetabek, penerapan antrian masuk ini diberlakukan. Ini juga disampaikan oleh pihak PT KCI bahwa penerapan pembatasan akses masuk ini hanya berlaku untuk 74 orang dalam setiap gerbong per kereta untuk satu kali jalan. Dan kalau saya tadi saksikan sendiri, Anita dan juga Maggie, memang jam-jam sibuk pukul 5, pukul 6 hingga pukul 7 ini padatnya penumpang memang tidak bisa terhindarkan itu tadi karena alasannya ada pembatasan akses masuk. Bukan saja di area peron, bukan saja di selasar atau koridor-koridor antrian masuk ke gate dari stasiun Bogor sebelum kita menempelkan kartu, tapi antrian yang cukup panjang ini sudah terlihat bahkan di luar dari pintu masuk stasiun Bogor. Dan untuk lebih jelasnya saya akan berbincang dengan Vice President Corporate Communication, Anne Purba. Selamat pagi. Selamat pagi. Mana bisa diceritakan sedikit mengenai ini, kita masih melihat terjadinya padatnya penumpang di seluruh stasiun termasuk di stasiun Bogor, Jawa Barat ini. Saya luruskan kembali ya. Selama volume penumpang naik, antrian pasti akan terjadi karena yang kita lakukan adalah meminimalisir terjadinya penumpukan di atas KRL karena KCI berkomitmen untuk patuh dengan protokol kesehatan, yakni mengangkut 74 orang per kereta sehingga mereka tetap bisa melakukan social distancing di atas kereta. Kita tahu bahwa penyebaran virus ini sangat lebih beresiko di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Kita melakukan antrian di area stasiun, kebetulan stasiun Bogor cukup luas, jadi kita membuat manajemen antrian mulai dari luar gate, kemudian di depan gate, di selasar sampai ke peron dan masuk ke KRL. Ini karena kita memiliki 3 protokol yang harus kita penuhi, bahwa penumpang harus menggunakan masker, kemudian kita menyiapkan cuci tangan juga di stasiun, dan jaga jarak. Jaga jarak ini adalah satu hal yang harus memiliki disiplin yang sangat tinggi. Jadi kami melakukan antrian tersebut tetap dengan prinsip jaga jarak. Jadi kelihatan panjang itu karena dengan antrian kita harus tetap memastikan bahwa mereka harus berjarak 1 meter. Jadi di luar stasiun pun kami sudah buat marka ya. Di area stasiun sampai area parkir kita buat marka supaya penumpang kita juga bisa mengikuti marka tersebut agar tetap bisa antri dengan jaga jarak. Kalau bisa dilihat ya, ini salah satu stasiun yang paling sibuk di pagi hari. Di hari normal itu bisa melayani 22.000 di pagi hari. Tapi sekarang antara 9.000 sampai 12.000, artinya sebenarnya turun. Tetapi dengan 22.000 di keadaan datang ke stasiun, tap in langsung naik kereta. Sekarang kan tidak boleh begitu, karena ada protokol yang harus kita jalankan. Mereka datang ke stasiun harus menggunakan masker, antri cek suhu tubuh, dan mereka harus kami antrikan masuk ke dalam KRL, karena kami menjalankan surat edaran kementerian bahwa kita harus menjalankan komuter lain ini dengan mengangkut 74 orang dalam per kereta gitu. Ya, artinya juga secara tidak langsung memang tidak bisa dihindari kepadatan, mengularnya antrean pengunjung karena penerapan protokol kesehatan tadi. Apakah juga pihak KCI dan bersama stasiun misalnya menambah jumlah gerbong kereta, menambah jam perjalanan?
Iya, betul sekali. Jadi kalau waktu PSBB kita menjalankan 776 perjalanan, sekarang kita sudah menjalankan 947 perjalanan. Ini sudah lebih dari 92% dari total perjalanan yang biasanya 980. Artinya sebenarnya semua kekuatan sudah kita keluarkan. Biasanya setiap hari dengan keadaan normal, kita menjalankan 980 perjalanan itu dengan 88 KRL. Ini untuk 947 perjalanan, kita sudah jalankan 91 KRL. Artinya sudah lebih banyak dari perjalanan normal kalau berbicara tentang transit-nya. Nah, sekarang kita butuh kerjasama pengguna, kita kan spare-nya sudah banyak nih. Setelah jam 8 kita masih lihat sudah sepi sekali, artinya bisa digunakan dengan sangat social distancing. Sore juga demikian. Di atas jam 7 itu udah sepi sekali KRL-nya. Nah, dari sini data ini, evaluasi ini, justru ini yang kami usulkan bahwa shifting itu harus dilakukan supaya kita bisa mengurai antrian di stasiun, kemudian tetap bisa bekerja produktif dengan tetap melakukan protokol. Itu juga yang disampaikan oleh pihak Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyatakan bahwa pihaknya udah kewalahan, pihak KCI juga kewalahan, terus ada shifting, ini disiplin dilakukan. Anda melihat apakah perusahaan-perusahaan ini sudah menerapkan itu? Kalau kemarin kita tanya random ya, beberapa perusahaan memang belum menerapkan pola shifting. Ada juga yang sudah menerapkan pola shifting. Jadi sebenarnya kita berharap pola shifting ini semakin efisien, semakin bisa diimplementasikan, sehingga kita bisa bekerja sama untuk mengurai. Karena saya pikir dengan tetap memberlakukan jam kerja di jam tertentu, maka kita akan tetap berhadapan dengan kepadatan penumpang di stasiun di jam tertentu. Karena sebenarnya kan range-nya dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam sudah kita siapkan untuk jadwal-jadwal. Dengan perjalanan 947 penumpang, seharusnya kita bisa mengangkut lebih dari 600.000 dengan social distancing. Tapi kan ini belum menyebar. Nah, dari sinilah kita berharap bahwa dengan kebijakan adanya shifting, kita bisa meminimalkan terjadinya antrian. Baik, Mbak Ana, terima kasih penjelasannya. Selamat beraktivitas kembali. Maggie dan Anita, satu juga yang saya catat bahwa pihak KCI ini mengharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak mengurai kepadatan penumpang di seluruh stasiun-stasiun yang ada di wilayah Jabodetabek. Bukan saja seperti misalnya antrian yang kita saksikan yang cukup padat dalam beberapa hari ini misalnya. Ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kepadatan ini terjadi, antrian yang menggelar cukup panjang ini terjadi karena penerapan protokol kesehatan, adanya pembatasan jumlah naik penumpang ke dalam kereta yang hanya 74 untuk satu kali perjalanan kereta. Dan tadi juga disampaikan oleh pihak KCI bahwa mereka berharap masyarakat tetap patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas luar. Misalnya selama di area stasiun ini mereka harus atau wajib menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ada juga peraturan yang diterapkan oleh pihak PT KCI selama penumpang berada di dalam kereta selama dalam perjalanan, yakni tidak diperkenankan bercakap-cakap, dan juga termasuk Anita dan Maggie termasuk juga tidak diperkenankan untuk menerima telepon selama berada di dalam kereta. Anita, Maggie. Ya, terima kasih Teddy atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.